Alhamdulillahilladzi amarana bisilatil arham walladzi jama'ana fi hadha maqam. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah ittaqullaha bi imtisali awamirihi wa jinabi nawahihi wa ma'asi wa dunya. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun lil mu'minin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam rangka buka bersama, mengisi salah satu hari-hari di Ramadan kita dengan amaliyah sosial. Oleh karena itu seluruh yang terlibat saya ucapkan terima kasih, juga semoga seluruh aktivitas amaliyahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan dina nomor bulan yang ke-9. Jadi nomor bulan Hijriah dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, dan Ramadan menempati bulan yang ke-9. Secara matematis 9 itu adalah angka, simbol angka yang tertinggi, sehingga setelah 9 akan kembali simbolnya kepada 1 dan 0. Nah, ini memberikan kepada kita bahwa Ramadan adalah puncak dari penggodogan kita, ruhiyah kita terutama untuk menuju beberapa poin dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Pertama yaitu la'allakum tattaqun, ya, supaya seluruh manusia khususnya orang-orang mukmin dengan puasa ini disiplin perintah. Karena takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya dengan Ramadan ini, dengan saum ini, maka orang bagaimana melaksanakan sesuatu atas nama perintah Allah dan menjauhi sesuatu atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru takwa, baru bernilai. Kalau seseorang berhenti maksiat, contohnya ditanya, nah aa betureun tina judi beakeun modal cenah ceng. Nah, jadi eureun judi itu bukan merasa bahwa itu dilarang oleh Allah. Insya Allah mah terjebak terhadap dosa, tapi orang tersebut tidak akan mendapatkan nilai karena berhentinya bukan atas nama perintah Allah. Nah, dengan Ramadan ini kita dididik untuk bagaimana disiplin terhadap perintah tersebut.
pada ikut puasa mah jelas. Sekarang kita tinggal beberapa menit lagi kebuka. Jadi udah nyarios kieu tapi rada sagedeng deui Allah mah rewe ada buka we ayeuna ya. Tetap bisa. Tetap saja kita menunggu disiplin waktu begitu waktu maghrib tiba walaupun sedang sendiri di kamar. Kenapa? Karena kita dilatih untuk berdisiplin dari sisi waktu. Kemudian disiplin wilayah. Kita orang Jawa Barat, gak bisa buka ke orang Papua. Udah beda 2 jam masalahnya. Kosan aja di situ ibarat teh saderek atau napi suami atau napi keluarga orang. Video callan jeung urang. Di situ ibarat teh jam genep maka di urang karek jam 4. Setiasa ngiluan ke Papua. Atau orang sahur keberangan pas gerek makan kemudian keburu adzan subuh cek istri nanti akan nggak senada sahur ke adzan subuh akan baik ada di Papua mancan nah maka itu tidak jadi. Kenapa? Karena beda wilayah, ada disiplin wilayah di sana. Orang Garut wayahna jamna jam Garut jadi bisa ngeluan ka Jawa Timur cuma beda beberapa menit, apalagi ngeluan ka waktu Indonesia bagian timur nu bedana 2 jam dengan kita di Jawa Barat. Nah itu disiplin. Kemudian yang kedua yaitu la'alakum tas turun. Jadi dengan Ramadan ini bagaimana kita membuat nilai tambah. Jadi syukur teh ngarobah nikmat supaya eta nikmat teh aya nilai tambah. Contoh orang diberi nikmat sampe singkong. Jadi kalau singkong langsung dijual singkongnya mungkin harga hanya 2.000 per kilo. Tapi lamun singkong dikeretan kemudian digoreng maka sateuteup bisa 2.000 di Jakarta mah. Tah eta singkong dirobah tina atah kemudian dirobah menjadi digoreng, itu adalah realisasi dari wujud syukur, ngolah nikmat sesuai dengan karakter nikmat tersebut. Itu syukur. Kemudian kalau singkong dikeretan kemudian diasupkan karena plastik pakai aluminium foil kan, di gambaran Doraemon, SpongeBob gitu nya, dipajangkan di Indomaret sabaraha hargana 2.500, 10.000, 7.500 baringan sabaraha siki sampurna. Nah artinya secara realisasi paham bagaimana cara mengolah nikmat sehingga jadi nilai tambah. Karena indikasi syukur adalah la in syakartum la azidannakum. Jadi bahasa matematik mah antara syukuran teh berbanding lurus jeung pertambahan nilai. Nah, bagaimana mengolah nikmat? Kapas dirubah jadi pakaian kan jadi nilainya jadi tambah. Bersih dirubah jadi mobil dan sebagainya itu pertambahan nilai. Nah, saum ku Allah dipakai latihan supaya la'alakum taskurun, supaya kamu sekalian bagaimana pandai memanfaatkan sesuatu sehingga ada nilai tambah, baik itu jiwa, raga, harta dan sebagainya. Bagaimana nilai tambah kita dari sisi ruhiyah bertambah. Pan cara Allah bikin meningkatkan kadaek atanapi ke ketaatan dari sisi ruhiyah adalah dengan Ramadan, dengan saum. Kurang sadayana nyamangnya hampir seluruh umat Islam di dalam bulan Ramadan aya qiyamul Ramadan. Tos lapar ti enjing-enjing nepikeun ka sore teu dibere tuang nya, teu dibere ngaleueut, tapi eta dina bulan Ramadan kuatkeun melaksanakan tarawih anu lobana 11 rakaat atawa 23 rakaat. Kiakeun nya padahal urang tos lapar. Sementara di bulan-bulan yang lain
di ening-ening di pasihan apa sarapan bubur, pabuburan bakso, ya. Kemudian makan siang, begitu maghrib dititah witir tilu kadang-kadangnya terus isa berkuatin gitu. Artinya apa? Artinya bentuk saum Ramadan ini adalah bagaimana penekanan ruhiyah, penekanan fisik sehingga ruhiyah naik. Makanya para Rasulullah ketika ingin mendapatkan wahyu itu tidak berinteraksi dengan manusia. Nabi Muhammad di Gua Hiro, gitu kan? Nabi Ibrahim di hutan, Nabi Musa di Gunung Sinai, semuanya menyendiri. Tak ternyata kecerdasan dari sisi menyendiri itu lebih muncul daripada bersama-sama orang lain. Soalnya Bandungan, guru SD S1 ngajar kelas 1, ngerepan ngajar nate ABCD. Anak-anak ini huruf naon cek guru teh. Cek budak teh ibu gitu kan. Suasananya S1. Kenapa tadi? Kecerdasan anak kabawa ke lingkungan. Tong aneh lamun mahasiswa demo kemudian dosenna ngilu, ta dosenna teh ngilu mulai dogan ku kaca. Mulai dogan kaca naon sababna? Kecerdasan ketika berkembang di sebuah lingkungan itu terpengaruh dengan apa yang ada di bawahnya, ya. Tah makanya dengan Ramadan ini Allah mewajibkan bagi kamu dan bagi umat-umat sebelum kamu bagaimana memberikan sebuah pelajaran kepada fisik sehingga fisik itu ditekan dan akhirnya ruhiyah muncul untuk mendapatkan inspirasi. Jadi namun awak loba diogo nya fisik banyak dimanja, itu efeknya kepada ruhiyah malah tidak baik. Artinya makin lama makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, taskurun. Yang terakhir adalah saum mengajarkan kita kata Allah la'allahum yarshudun. Bagaimana kita jadi manusia-manusia yang dewasa. Dewasa bagaimana? Kan geus sengaja ge janggotan di luhur dihalap dudunya. Dewasa maksudna dina naon? Dewasa maksudna dina ruhiyah. Jadi kita harus punya cara pandang bahwa terhadap seluruh aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bermanfaat bagi kita, bagi tubuh kita. Jadi ibadahnya semata-mata karena kebutuhan kita kepada Allah, kebutuhan kita terhadap ridho Allah, kebutuhan kita terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi siga budak nucan dewasa dibere obatnya, obat ayam pahit gitu obatnya. Pan bisa didahar eta obat kahiji diancam ku kolotna teh. Lamun teh dituang mun tadi imam ya obat maka anjeun mah dibawa ka kota. Upami tadi imam ya obat maka anjeun bakal dicepret. Nah kakana budak teh daek. Terus dari ancam di kumaha di bere pambibita aya imam obatna di pasian artos 2000. Nah artinya murang kali mah emam obat anu pahit eta teh bisa emam lamun ngarasa sieun atanapi ngarasa kabita. Tah eta murang kali. Tapi urang nu tos dewasa nuang obat, makan obat gitu nya. Tak mungkin seperti itu. Jadi walaupun pahit aya sabaraha sigi karena kita sudah dewasa paham bahwa itu akan menyembuhkan menjadi sebab kesembuhan kita, dimakan dan pahit oge. Nah itu gambaran kedewasaan. Nah orang yang berpuasa dilatih oleh Allah untuk menyadari hal itu supaya terjadi kesadaran di dalam diri kita. Nah itulah 3 hal target saum yang disampaikan oleh Allah. Pertama, la'alakum tattaqun, bagaimana kita berdisiplin kepada perintah Allah. Yang kedua, taskurun, bagaimana kita
membuat nilai tambah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik usia, kesehatan, umur, kemudian harta dan benda dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan nilai yang sebanyak-banyaknya, yang sempurna-sempurnanya. Yang ketiga adalah mendidik kita supaya menjadi manusia-manusia yang memahami bahwa seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah baik bagi kemanfaatan manusia, baik secara parti atau personal, individual, atau secara jama'i, secara kolektif. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saum kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiahnya kemarguna saluga ijabah al-fatihah.